Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, kita semua membaca Al-Quran, tapi masih banyak dari kita yang tidak paham tentang isi dan kandungan dari Al-Quran tersebut. Channel ini akan mencoba menjelaskan dan mengkaji secara singkat, intisari yang ada dalam setiap surah dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan secara singkat intisari dan keutamaan dari surah An-Nisa. Surah An-Nisa merupakan surah keempat dan surah terpanjang kedua dalam Al-Quran yang memiliki 176 ayat. Secara umum, tergolong sebagai surah Madaniyah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Aisyah berkata, "Tidaklah surah Al-Baqarah dan An-Nisa diturunkan kecuali aku telah bersama Rasulullah." Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya Rasulullah baru berkumpul bersama Aisyah di Madinah. Dinamakan surah An-Nisa karena fokus surah ini berkisar pada pembahasan tentang perempuan. Sejak dari pembukaan surah menjelaskan tentang perempuan dan beberapa permasalahan yang terkait tentang kaum perempuan. Surah yang lain banyak juga yang membicarakan tentang hal wanita, ialah surah At-Talaq. Dalam hubungan ini, Al-Fairuzabadi menyebut dalam kitabnya Basair Zawi Al-Tamyiz, bahwa surah An-Nisa dengan sebutan surah An-Nisa Al-Kubra atau surah An-Nisa yang besar, sedang surah At-Talaq disebut dengan sebutan surah An-Nisa As-Sugra atau surah An-Nisa yang kecil. Keutamaan surah An-Nisa. Tentang keutamaan surah An-Nisa, telah banyak disebutkan oleh Rasulullah dalam beberapa riwayat hadis. Seperti dalam riwayat Bukhari, suatu ketika Rasulullah meminta Abdullah ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran. Lalu sahabat itu membacakan surah An-Nisa. Ketika beliau sampai ayat 41, Rasul menyuruhnya berhenti. Sahabat itu menengok dan mendapati kedua mata Rasulullah berlinang air mata. Juga pada riwayat At-Tabrani, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya terdapat 5 ayat yang membuatnya merasa dunia itu menyenangkan, yaitu An-Nisa ayat 31, An-Nisa ayat 40, An-Nisa ayat 48, An-Nisa 64, dan An-Nisa 110. Adapun beberapa keutamaan dari surah An-Nisa. Surah An-Nisa termasuk dalam As-Sabut Tiwal sebagai pengganti Taurat sebagaimana yang telah berlaku juga di surah Al-Baqarah. Surah An-Nisa termasuk Al-Matsani At-Tiwal untuk Rasulullah, sebagai penyeimbang lauh Nabi Musa. Surah An-Nisa ayat 1 adalah salah satu ayat yang dibaca dalam khutbah hajat, selain surah Ali Imran ayat 102 dan surah Al-Ahzab ayat 70-71. Surah An-Nisa bisa menjadi wasilah doa keamanan dari alam kubur. Surah An-Nisa bisa dijadikan sebagai doa agar seseorang dapat terhindar dari segala kejahatan dan bentuk kezaliman. Dengan membacanya secara rutin, konsisten dan istiqomah, seseorang dapat terhindar dari segala kejahatan dan perbuatan zalim. Adapun caranya, yakni dengan membaca surah An-Nisa ayat 75. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu." Quran Surah An-Nisa, ayat 75. Selain itu, terdapat banyak intisari yang terkandung dalam surah An-Nisa. Di antaranya, pertama, intisari yang paling utama dalam surah An-Nisa adalah tentang pengesaan Allah. Ini merupakan pondasi utama yang harus dimiliki setiap keluarga muslim yang mesti tercermin dalam kehidupan sehari-hari sebagai pijakan hidup. Kedua, surah An-Nisa banyak membicarakan tentang bagaimana membangun keluarga yang benar sebagai pondasi utama membangun masyarakat yang bertakwa. Sebab keluarga merupakan poin penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat secara ruhaniyah. Ketiga, menjelaskan tentang pentingnya membentuk negara di atas pondasi yang kuat dengan jalan menegakkan sifat amanat dan adil sejak dari lingkup keluarga, yaitu dengan berlaku adil dan bijak dalam mengambil keputusan berdasarkan yang diajarkan dalam syariat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 65. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau, Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan,
sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang Engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Keempat, bertujuan agar para perempuan muda berhati-hati agar tidak tergoda sesuatu pergaulan yang dapat merusak. Kelima, bertujuan untuk memperingatkan para orang beriman agar tidak meremehkan hal yang menjadi hak para perempuan dan anak-anak yatim baik perempuan atau laki-laki. Juga agar berhati-hati untuk tidak menyalahgunakan harta umat dengan batil dan agar berlaku adil terhadap sesama manusia. Keenam, menjelaskan bahwasanya syariat yang ditetapkan oleh Allah bukan bermaksud mempersulit umatnya. Akan tetapi tujuannya adalah untuk menetapkan hidup yang lebih baik dan benar. Sebenarnya, syariat tersebut lebih diringankan dari syariat umat-umat terdahulu. Ketujuh, surat ini menyoroti pentingnya tujuan jihad di jalan Allah. Dengan mempertahankan unsur-unsur agama di satu sisi dan menyampaikan ajaran bagi manusia seluruhnya di sisi lain. 8. Surat ini dimaksudkan agar seluruh umat manusia memperbaiki iman kepada Allah dan menyelamatkan mereka dari setiap penyimpangan yang melampau batas dan kelalaian. Yaitu dengan menjelaskan kebenaran tentang Isa putra Maryam, bahwa ia adalah hamba Allah dan utusannya yang diutus kepada kaumnya, untuk membatalkan doktrin Trinitarianisme dan membuktikan keesaan Allah. 9. Menjelaskan bahwa keselamatan di akhirat kelak tergantung dengan iman dan amal soleh, bukan dengan angan-angan dan nasab. 10. Membuktikan kebenaran kenabian seorang Muhammad dan bahwa ia merupakan utusan terakhir yang dikirim kepada semua umat manusia. Bahwa Al-Quran yang diturunkan padanya itu benar sebagai petunjuk yang membimbing ke jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Sekian dulu kajian Al-Quran pada kesempatan kali ini. Semoga dengan bertambahnya ilmu ini, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin.